Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilarima Ayurita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opini dan fakta mengenai struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uraian struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk cukup banyak, sekitar 268 juta jiwa. Banyaknya penduduk juga menyebabkan banyaknya sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia yang banyak menjadikan Indonesia kaya akan tenaga kerja, tetapi bukan tidak mungkin tanpa adanya permasalahan dan kerumitan terkait dengan ketenagakerjaan tersebut. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dikatakan kurang menyenangkan. Munculnya berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan bidang ketenagakerjaan bukan kabar baik bagi tenaga kerja. Di sisi lain, permasalahan internal juga datang silih berganti. Isu-isu kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen suprasistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam buku Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia tahun 2016 karya Nazarudin Malik, secara umum kecenderungan masalah ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan dasar perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa pendayagunaan dan pembinaan belum optimal. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang sudah siap kerja menghadapi beberapa alternatif pilihan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan menyoroti struktur ketenagakerjaan di Indonesia melalui struktur lapangan kerja utama, status pekerjaan utama, dan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh pekerjanya. Di sini saya akan menyebutkan opini yang saya peroleh. Opini yang pertama, saat ini apabila kita lihat realita dan kondisi petani di lapangan, bahkan banyak pihak yang memprediksi serapan lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian akan semakin menurun. Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh mengenai menurunnya persentase serapan sektor pertanian antara lain, banyaknya petani yang beralih profesi lalu menjual lahan atau sawahnya untuk kegiatan produksi lain atau alih fungsi lahan. Lalu opini yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyumbang tingkat kemiskinan di Indonesia. Dikatakan jumlah pengangguran semakin tinggi dari tahun ke tahun jika pemerintah tidak serius menyelesaikan akar permasalahannya. Lalu opini yang ketiga, baru-baru ini terdengar bahwa pengusaha mengusulkan untuk menaikkan jam kerja dari 40 jam dalam sepekan menjadi 48 jam sepekan. Hal ini dikatakan untuk menambah produktivitas. Lalu saya akan menjelaskan fakta mengenai opini yang sudah saya sebutkan tadi. Fakta yang pertama, walaupun akibat pandemi COVID-19 belum juga usai, dan sejumlah sektor lain juga masih cenderung terpuruk, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun sampai 4,19%, namun sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, dengan pencapaian 16,24%, dan secara year on year sektor pertanian tetap berkontribusi positif, yakni tumbuh sebesar 2,19%. Seperti data yang sudah saya tampilkan, pertanian masih menyumbang persentase tertinggi. Lalu untuk fakta kedua, seperti data yang sudah saya tampilkan, Badan Pusat Statistik menyatakan terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari pengangguran karena COVID-19. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 sebesar 7,7%, meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Namun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Untuk fakta yang ketiga, di Indonesia pemerintah sudah mengatur tentang jam kerja seorang pekerja penuh pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk karyawan yang bekerja selama 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam per hari atau 40 jam dalam seminggu. Perubahan jam kerja menjadi lebih lama bukan selalu meningkatkan produktivitas, justru akan menyebabkan permasalahan kesehatan seperti tingkat stres yang tinggi dan memungkinkan terjadinya potensi adanya kecelakaan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.